Ya, halo teman-teman semua. Ya, di video kali ini saya ingin meriset apa aja dan bagaimana cara mengefisienkan waktu dalam memproduksi konten. Jadi ini ada beberapa tips, cara dan juga teman-teman bisa gunakan dalam membuat ide konten, memproduksi konten dan langsung upload. Jadi ini digunakan dan dibuat dengan tujuan kita bisa mempercepat waktu ya. Karena kalau memproduksi konten terlalu lama, kita juga tidak bisa mengerjakan hal-hal lain. Dan ini juga cocok untuk teman-teman yang mungkin sibuk bekerja, yang mungkin waktunya cukup terbatas. Dan ya seperti itu. Yang pertama teman-teman, bagaimana kita bisa menghemat waktu dalam pembuatan konten atau memproduksi konten. Yang pertama, teman-teman harus menentukan dulu topiknya atau idenya apa. Kalau untuk idenya tergantung tema daripada channel teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman mau masak ya, teman-teman harus membuat kontennya mau masak. Kalau misalnya teman-teman konten mau mancing ya, mau mancing. Jadi itu kalau untuk ide tergantung daripada apa yang sedang tren di YouTube. Misalnya teman-teman mau masak, misalnya cara memasak tahu isi, karena sekarang sedang bulan puasa, otomatis kan daya tarik pembeli gorengan itu tinggi teman-teman. Nah teman-teman buat misalnya di penelusuran YouTube, teman-teman ketikkan cara membuat tahu isi. Nah kalau misalnya itu tren atau sedang ngetren, topik yang ingin dibahasnya itu termasuk kata kunci teman-teman. Jadi yang pertama tentukan dulu kata kuncinya. Kata kunci apa atau ide konten apa yang sedang tren di YouTube saat ini. Kalau teman-teman sudah menemukan itu, teman-teman tinggal riset judulnya yang cocok apa. Misalnya yang tren tahu isi simple, itu kan kata kunci. Nah teman-teman tinggal tambahkan di bagian depannya misalnya tutorial membuat tahu isi simple dan mudah. Yang penting teman-teman harus tahu trennya. Jadi kalau misalnya kita mau tahu tren, itu ada alat namanya Google Analytics. Teman-teman bisa gunakan, dan mungkin kalau teman-teman yang menggunakan website atau blogger ini sudah paham ya dengan Google Analytics seperti ini. Tapi di YouTube juga bisa kita gunakan. Nanti saya akan buatkan di video selanjutnya bagaimana cara menggunakannya. Dan yang kedua, teman-teman riset yang namanya jumlah view berdasarkan kata kunci tersebut. Misalnya gini, cara membuat tahu isi itu kan banyak ya. Ada cara membuat tahu isi enak, cara membuat tahu isi mudah. Nah, teman-teman riset judulnya yang mana yang paling banyak view-nya, dan teman-teman di situ bisa cari dan temukan konsep kontennya. Karena konsep konten atau konsep editing dalam membuat video YouTube itu juga ngaruh teman-teman. Yang perlu saya terangkan di sini adalah konsep editing itu ditentukan satu, target penontonnya siapa. Kalau target penontonnya itu anak-anak atau anak remaja atau orang tua atau orang dewasa, itu juga ngaruh ke daripada konsepnya. Kalau misalnya konsep orang tua kita ini ke anak-anak yang mungkin agak sedikit berbeda dan tidak cocok teman-teman seperti itu. Dan yang selanjutnya teman-teman jangan lupa gunakan storytelling atau pembahasannya yang menarik dan tidak bertele-tele. Contohnya gini, kalau di YouTube itu kita harus menggunakan pembahasannya yang menarik, simple, dan juga langsung ke topiknya aja. Jangan kebanyakan bertele-tele. Contohnya apa? Jadi kalau di YouTube itu 30 detik pertama video itu disebut intro. Ini untuk video video panjang ya. Kalau video short itu berbeda teman-teman dengan konsepnya. Jadi kalau untuk video biasa, teman-teman itu harus bisa bagaimana penonton itu menonton di 30 detik pertama. Kalau misalnya durasi tonton dari 30 detik pertama itu menurun dan penonton itu tidak sampai nonton di 30 detik pertama, maka kemungkinan performa dari video kita itu kurang, bukannya jelek, kurang teman-teman. Jadi solusinya apa? Yang pertama teman-teman harus buat storytelling atau skrip yang bagus, penyampaiannya bagus, bisa dengan lighting yang bagus, dengan konsepnya yang bagus, visual yang bagus. Jadi itu visual atau konsep daripada penyampaian konten itu berpengaruh teman-teman. Dan yang ketiga selanjutnya, jangan lupa kategorikan video. Nah ini kategorikan video ini cukup penting teman-teman. Jadi kalau misalnya untuk konten yang baru, mungkin kan kita tuh kalau di YouTube Studio yang aplikasi atau yang versi desktop atau versi komputer, ada menu yang namanya jenis video kita apa, atau kategorikan videonya misalnya apa, game atau olahraga, tutorial, pendidikan seperti itu. Itu teman-teman harus isi ya, karena itu berpengaruh sekali teman-teman. Dan yang selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam pembuatan konten atau efisiensi waktu, yang pertama adalah judul dan deskripsi dan kata kunci tag itu
dan juga tagar harus ada. Sebenarnya nggak harus ada, yang penting mengandung kata kunci. Tadi kan sudah saya sebutkan di awal bahwa judul video itu harus mengandung kata kunci. Jadi contohnya apa? Misalnya cara membuat bakso. Nah, itu kata kuncinya ada. Misalnya membuat bakso, tinggal teman tutorial membuat bakso mudah. Cara membuat bakso simpel itu termasuk kata kunci. Pokoknya judul kita itu harus ada kata kuncinya. Yang kedua, deskripsi video. Di deskripsi video kita juga harus menggunakan kata kunci minimal itu 3 teman-teman ya. Dan ini sangat berpengaruh. Jadi nantinya video kita bakalan muncul di penelusuran dan ini akan meningkatkan daripada popularitas video kita. Dan yang selanjutnya adalah tag. Tag itu adalah kata kunci di setiap video. Jadi kalau teman-teman sedang mengupload video, ada yang namanya menu tag di bagian YouTube Studio itu, yang versi aplikasi dan juga versi desktop ya. Itu juga muncul namanya menu tag. Jadi menu tag ini teman-teman diisi menggunakan dan berdasarkan data yang valid. Dalam artian harus menggunakan kata kunci yang sedang tren di hari tersebut. Dan yang terakhir adalah hashtag. Hashtag itu tanda pagar ya. Ini tuh berpengaruh. Jadi sebenarnya ini sama aja dengan bagian video kita teman-teman. Jadi ini bagian kategori video. Sebenarnya ini tag juga hampir sama. Jadi seperti teman-teman. Oke, ini yang kita sampaikan di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat, dan bagi teman-teman yang mungkin mau ada yang dibahas atau yang perlu dibahas, bisa langsung aja komentar di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.